FIFA beri hadiah untuk timnas Indonesia jika kalahkan Myanmar di Piala AFF 2024, segini besarannya. FIFA akan memberi hadiah untuk timnas Indonesia jika mampu mengalahkan Myanmar di Piala AFF 2024, berapa besarannya? Ya, Piala AFF 2024 tengah berlangsung dari 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 dengan diikuti oleh 10 negara Asia Tenggara yang dibagi dalam 2 grup. Untuk grup A, diisi oleh Thailand, Malaysia, Kamboja, Timor Leste, dan Singapura. Sementara grup B, ada timnas Indonesia, Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Nantinya, hanya 2 tim teratas masing-masing grup yang akan lolos ke semifinal Piala AFF 2024 untuk memperebutkan 2 tiket ke final pada edisi tahun ini. Belakangan, media Asian Football Desk-nya Theaseanbal melaporkan bahwa FIFA menjadikan Piala AFF 2024 sebagai pertandingan AFIFA. Sebagai informasi, pertandingan AFIFA merupakan komitmen FIFA untuk menstandardisasi dan meningkatkan kredibilitas perhitungan ranking FIFA. Pertandingan yang diklasifikasikan sebagai AFIFA mencakup turnamen besar seperti Piala Dunia FIFA, Piala Konfederasi, Piala Eropa hingga Piala Asia. Selain itu, pertandingan persahabatan dan turnamen khusus juga dapat dikualifikasi sebagai pertandingan AFIFA jika memenuhi syarat tertentu. Meski Piala AFF 2024 disebut sudah berstatus pertandingan AFIFA, namun tetap turnamen 2 tahunan ini di luar kalender resmi FIFA. Sehingga, poin FIFA yang diperoleh dari turnamen ini sangat lebih rendah dibandingkan dengan 1 pertandingan A di kalender resmi FIFA. Menurut laman Football Ranking, bobot setiap pertandingan di Piala AFF 2024 ini adalah maksimal sebesar 5 poin. Dalam laga pembuka grup B, timnas Indonesia akan ditantang Myanmar di Stadion Tuwuna, Myanmar, Senin, 9 Desember 2024. Malam waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda dipastikan akan mendapatkan hadiah alias poin dari FIFA jika berhasil menumbangkan tim berjuluk Asian Lions itu malam ini. Berdasarkan update ranking FIFA November 2024, timnas Indonesia saat ini menempati ranking 125 dunia dengan perolehan poin 1135,11. Sementara Myanmar menempati posisi 167 dunia. Sehingga jika skuad Garuda menang hanya akan mendapatkan poin 18, total 1136,91. Sementara itu, jika imbang timnas Indonesia akan dikurangi sebanyak 0,7, 1134,41, dan andai kalah bakal kehilangan 3,2, 1131,91. Berkaca dari kalkulator Football Ranking itu, timnas Indonesia wajib meraih kemenangan atas Myanmar agar mendapatkan poin dari FIFA. Head-to-head Myanmar versus Indonesia jelang Piala AFF 2024. Timnas Indonesia akan mengawali Piala AFF 2024 melawan Myanmar. Berikut head-to-head Myanmar versus Indonesia di Piala AFF 2024. Jadwal Myanmar versus Indonesia di Piala AFF 2024 akan berlangsung di Stadion Tuwuna, Senin 9 Desember pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Myanmar bertindak sebagai tuan rumah lebih dulu pada laga pembuka grup B Piala AFF 2024. Dalam catatan 11v11, Indonesia dan Myanmar tercatat sudah berjumpa 16 kali. Tim Merah Putih punya torehan yang lebih baik dengan 9 kemenangan. Sedangkan Myanmar pernah menang 4 kali, sementara 3 pertandingan sisa berakhir imbang. Pertandingan ini dapat jadi momen memperbaiki catatan bagi Myanmar. Tim berjulukan The Burmese Warriors belum pernah menang sejak 2017. Sedangkan bagi skuad Garuda, pertandingan ini dapat jadi ajang meneruskan tren positif. Indonesia selalu menang dalam 3 pertemuan terakhir. Timnas Indonesia merilis susunan pemain untuk Piala AFF 2024, Jumat 6 Desember. Daftar tersebut hanya berisi 24 pemain. 2 pemain yang bermain di luar negeri, Ivar Jenner, Jong Utrecht, dan Justin Hubner, Wolverhampton Wanderers U21, dicoret. Hanya penyerang Brisbane Roar, Rafael Struijk, sebagai pemain naturalisasi yang membela timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Tanpa Justin Hubner, lini belakang skuad Garuda diisi Ahmad Maulana, Muhammad Ferrari, Asnawi Mangkualam Bahar, Doni Tripamungkas, Kakang Rudianto, Pratama Arhan, Kadek Arel, Mikael Tata,
hingga Sultan Zaki. Sementara di lini tengah, pelatih Shin Tae-yong percaya pada Robbie Darwish, M. Raihan Hanan, Arhan Fikri, Marcelino Ferdinand, Rivaldo Pakpahan, dan Zanadin Faris. Di sektor depan tim Merah Putih bakal mengandalkan Hoki Caraka, Afrianto Niko, Ronaldo Kuate, Rafael Struijk, Victor Dethan, dan Arhan Kaka. Head-to-head Myanmar versus Indonesia di Piala AFF 2024. Indonesia versus Myanmar 6-1, 9 September 1996. Indonesia versus Myanmar 6-2, 29 Agustus 1998. Indonesia versus Myanmar 5-0, 12 November 2000. Indonesia versus Myanmar 0-0, 15 Desember 2002. Indonesia versus Myanmar 0-0, 25 Agustus 2006. Myanmar versus Indonesia 2-1, 30 Agustus 2006. Indonesia versus Myanmar 4-0, 25 Agustus 2008. Myanmar versus Indonesia 2-1, 15 November 2008. Myanmar versus Indonesia 2-1, 21 November 2008. Indonesia versus Myanmar 3-0, 5 Desember 2008. Indonesia versus Myanmar 2-1, 30 Maret 2015. Myanmar versus Indonesia 0-0, 4 November 2016. Indonesia versus Myanmar 1-3, 21 Maret 2017. Indonesia versus Myanmar 3-0, 10 Oktober 2018. Myanmar versus Indonesia 0-2, 25 Maret 2019. Indonesia versus Myanmar 4-1, 25 November 2021. Piala AFF 2024, Timnas Indonesia membangun mimpi di Myanmar. Awal perjuangan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 ditandai dengan bertandang ke markas Myanmar. Partai pekan pertama Piala AFF 2024 itu akan dihelat di Stadion Tuona, Yangon, Senin, 9 Desember 2024, malam waktu Indonesia Barat. Myanmar sejatinya bukan lawan yang menakutkan bagi Indonesia. Burmese lain, julukan Timnas Myanmar, kerap menjadi santapan empuk pasukan Garuda. Tercatat, dari 16 pertemuan, Indonesia menang 9 kali dan hanya 4 kali kalah dari Myanmar. Adapun 3 pertandingan lainnya berakhir dengan imbang. Indonesia bahkan selalu menang dalam 3 bentrokan terakhir dengan Myanmar. Namun, catatan itu tak bisa menjadi tolok ukur. Skuad Garuda tampil dengan wajah berbeda di Piala AFF 2024. Pelatih Shin Tae-yong lebih banyak membawa pemain di bawah usia 22 tahun yang minim pengalaman di level internasional. Sebanyak 16 dari 24 pemain belum mencatatkan caps bersama tim nasional senior. Karena itu, laga melawan Myanmar akan menjadi ujian besar bagi skuad Garuda yang sedang dipersiapkan untuk SEA Games 2025 dan kualifikasi Piala Asia U23 2026. Partai di Yangon akan menentukan langkah Indonesia di pertandingan selanjutnya. Shin Tae-yong pun mengamini laga kontra Myanmar tidak akan berjalan mudah. Saya rasa akan sulit menjalani laga pertama Piala AFF 2024 di kandang Myanmar karena lawan menggunakan pemain senior, ucap pelatih asal Korea itu. Kemenangan di Yangon tentu akan mempermudah langkah Indonesia di laga berikutnya, apalagi Ronaldo Kuate dan kawan-kawan masih harus bertemu Vietnam yang turun dengan kekuatan terbaik. Meski banyak membawa darah muda, Shin Tae-yong optimistis anak asuhnya bisa berbicara banyak di Piala AFF 2024. Kemungkinan besar, kami punya kans mencapai final, disambung mantan pelatih timnas Korea. Akankah Shin Tae-yong berhasil menghapus dahaga gelar Piala AFF yang sudah lama dinantikan Indonesia? Di bawah komando Shin Tae-yong, prestasi terbaik Indonesia di ajang regional Asia Tenggara itu ialah menjadi runner-up pada 2020 lalu. Timnas Indonesia bisa raih kesempatan mendapatkan 19 poin FIFA apabila sapu bersih pertandingan Piala AFF. Pergelaran Piala AFF kini telah dimulai. Negara-negara seperti Thailand dan Malaysia sudah main terlebih dahulu di ajang bergengsi ini. Ada kabar baik bagi skuad Garuda, Timnas Indonesia bisa raih kesempatan mendapatkan 19 poin FIFA apabila sapu bersih kemenangan hingga menjadi juara di ajang Piala AFF. Poin ini bisa didapatkan jika Timnas Indonesia mampu menang dari fase grup hingga final. Meskipun demikian, poin yang diperoleh tidak akan terlalu signifikan dalam peringkat FIFA karena meskipun pertandingan di ASEAN Cup berpengaruh pada ranking FIFA, dampaknya jauh lebih kecil dibandingkan dengan turnamen internasional lainnya. Namun, hal ini tidak menyurutkan semangat Timnas Indonesia untuk meraih hasil maksimal di turnamen bergengsi ini. Asnawi Mangkualam,
salah satu pilar utama timnas Indonesia, menunjukkan optimisme yang tinggi meskipun timnas Indonesia turun dengan banyak pemain muda. Ia berharap para supporter tetap memberikan dukungan penuh kepada tim, apapun hasil yang didapatkan. Untuk seluruh fans timnas Indonesia, saya berharap kalian tetap mendukung kami dan kami akan memberikan yang terbaik dan semoga kalian bisa tetap support memberikan hasil dan doa untuk timnas Indonesia, ujar Asnawi dengan penuh semangat. Perubahan dalam skuad timnas Indonesia menjadi salah satu faktor penting dalam persiapan untuk ASEAN Cup 2024. Berbeda dengan edisi sebelumnya, kali ini lebih banyak pemain muda yang dipercaya tampil menggantikan pemain senior. Meskipun begitu, skuad muda ini tetap percaya diri bisa memberikan hasil terbaik. Kami tetap pede bisa meraih hasil terbaik di laga bergengsi ini meskipun banyak pemain muda, tambah Asnawi. Hal ini menunjukkan bahwa timnas Indonesia sudah siap menghadapi tantangan meskipun tim yang diturunkan lebih banyak diisi oleh pemain yang belum berpengalaman di level internasional. Regenerasi pemain menjadi fokus utama dalam persiapan timnas Indonesia untuk menghadapi ASEAN Cup 2024. Meskipun poin FIFA yang didapat dari turnamen ini tidak terlalu besar, regenerasi pemain muda yang tengah dilakukan adalah langkah penting untuk masa depan timnas. Timnas Indonesia berharap bisa membangun skuad yang solid dengan menggabungkan pemain muda yang penuh potensi dan pengalaman yang akan dibutuhkan dalam turnamen besar di masa depan. Jika kita menengok sejarah, sejak 2016, pertandingan di AFF telah berstatus FIFA A-Match. Setiap laga yang dimainkan dalam turnamen ini tetap memberikan poin meskipun nilai poin yang diperoleh sangat kecil. Sebagai contoh, jika timnas Indonesia menang dalam seluruh laga di AFF 2024, mereka hanya akan mendapatkan 19 poin FIFA, yang hampir sama dengan poin yang diraih Indonesia setelah mengalahkan Arab Saudi dalam pertandingan beberapa waktu lalu. Meskipun tidak memberikan perubahan besar dalam peringkat FIFA.